Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mustafa Hanif, mahasiswa pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saya mahasiswa KKN yang ditugaskan di Padukuhan Jeruk. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan sosialisasi mengenai tonggak perkembangan atau yang biasa disebut developmental milestone pada 1000 hari pertama kehidupan. Kita mulai dulu dari pengertian 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan yaitu bermula saat terjadinya pembuahan di dalam rahim ibu hingga anak lahir dan berusia 2 tahun, hingga sampai anak berusia 2 tahun. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apakah itu pertumbuhan atau apakah itu perkembangan? Nah, mereka yang berdua ini apakah sama atau berbeda? Kita mulai dulu dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan sendiri atau yang disebut tumbuh atau pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik. Jadi seperti bertambah berat badan, bertambah tinggi badan. Nah, sifat dari pertumbuhan ini bisa diukur secara kuantitatif atau kita dapat hitung. Misalnya kita bisa menghitung berat badannya dalam kilogram atau tinggi badan dalam sentimeter. Nah, pertumbuhan ini pertumbuhan yang normal itu mencerminkan kesehatan dan status gizi secara keseluruhan pada anak. Nah, ini beberapa alasan mengapa kita harus mengukur pertumbuhan anak secara rutin. Yang pertama, pertumbuhan bisa menjadi indikator kesehatan yang paling sensitif atau yang paling peka. Nah, pertumbuhan normal itu hanya terjadi jika seorang anak itu sehat. Jadi misalnya kita bisa menemukan adanya misalnya anak tersebut kekurangan gizi atau mengalami stunting. Nah, itu bisa kita temui melalui dengan cara mengukur pertumbuhan. Nah, yang kedua adalah menilai pertumbuhan. Menilai pertumbuhan ini adalah bagian penting dari pemeriksaan atau investigasi setiap anak. Yang ketiga, memungkinkan deteksi objektif dari gangguan pertumbuhan sedini mungkin. Yang keempat, identifikasi dan pengobatan dini meningkatkan hasil. Jadi kalau misalnya ada anak yang kebetulan ditemukan stunting atau kurang gizi atau kurus seperti itu, nah kita bisa melakukan pengobatan atau manajemen atau pengelolaan pada anak itu, misalnya kita perbaiki cara makannya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini gambar yang menunjukkan tentang pertumbuhan. Ya, pertumbuhan ini kan tadi bertumbuh sesuai bertambah ukuran. Nah, kita bisa lihat dari sini untuk perbandingan antara pertumbuhan di kepala pada bayi. Ini kan perbandingannya ini setengah-setengah nih pada waktu 2 bulan pertama. Nah, kemudian setelah 2 tahun, itu perbandingan antara kepala dan tubuh itu akan semakin tetap. Jadi, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan paling pesat itu terjadi pada usia dari lahir sampai umur 2 tahun. Kenapa itu pentingnya mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kita masuk ke perkembangan. Nah, perkembangan sendiri itu berbeda dengan pertumbuhan. Yang dimaksud perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi kompleks. Nah, contohnya pada bayi kita bisa ketemukan bayi bisa berguling sendiri atau bisa duduk sendiri, bisa dari berdiri kemudian bisa berjalan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan. Nah, sifat-sifat perkembangan ini kita tidak bisa hitung secara kuantitatif seperti itu, jadi kita tidak bisa mengukur kayak menggunakan timbangan atau menggunakan meteran seperti itu. Namun kita bisa memantaunya dengan apa yang disebut dengan tonggak perkembangan anak. Nah, mengapa sih kita harus mengawasi perkembangan anak?
Nah, yang pertama adalah masalah perkembangan atau perilaku psikososial dianggap sebagai permasalahan kesehatan baru dari praktek kedokteran anak. Lebih dari 200 juta anak di negara berkembang tidak mencapai potensi perkembangan penuh mereka. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan riset kesehatan dasar 2013, itu menyebutkan kejadian anak pendek atau stunting akibat masalah gizi di Indonesia sendiri sebesar 37,2%. Dan tentunya gangguan pertumbuhan ini bisa mengganggu perkembangannya. Nah, ini adalah pentingnya deteksi perkembangan sejak dini. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, perkembangan otak terjadi sangat pesat pada usia di bawah 2 tahun. Nah, ini yang disebut dengan periode kritis perkembangan, dan ini merupakan waktu yang sangat tepat bila terjadi suatu masalah kesehatan. Nah, itu sehingga pada usia 2 tahun ini kita bisa masih melakukan pemulihan tersebut. Nah, ini dari 90% dari otak anak, perkembangannya itu sudah terjadi hingga sebelum usia 5 tahun. Oke, kita masuk ke karakteristik perkembangan itu sendiri. Nah, karakteristik dari perkembangan yaitu bisa mulai dari yang umum ke spesifik, dan yang kedua itu berurutan. Jadi pasti anak harus bisa merangkak dulu, baru kemudian bisa berjalan. Kan nggak mungkin kita kebalik berjalan dulu baru bisa merangkak. Nah, terjadi pada tingkat atau kecepatan yang berbeda-beda. Ini maksudnya berarti setiap anak itu memiliki tingkat atau kecepatan yang berbeda-beda terhadap perkembangan. Tidak semua anak sama persis, tapi kita bisa melihat dari tonggak itu umumnya terjadi pada umur berapa. Seperti itu. Misalnya kita bisa melihat umumnya kalau merangkak ini bisa terjadi pada bulan berapa, seperti itu. Nah, berkelanjutan terus-menerus. Jadi perkembangan ini tidak hanya akan terjadi terus-menerus seiringnya bertambah usia. Nah, yang kelima itu berhubungan antar domain. Nanti akan saya jelaskan mengenai domain-domain dari perkembangan. Nah, kemudian ada terjadi dengan pola yang dapat ditebak. Makanya kita bisa merangkum apa itu yang menjadi tonggak perkembangan atau checklist lah ibaratnya. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan selalu berkaitan dengan pertumbuhan. Jika misalnya anak tersebut gizinya kurang, pasti akan berdampak pada perkembangan anak tersebut. Nah, ini ada domain-domain dari perkembangan. Yang pertama motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal sosial, dan kognitif. Oke, yang pertama dulu perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini yang pertama adalah motorik kasar. Dan ini perkembangan yang melibatkan otot-otot besar, seperti kita bisa merangkak, berdiri, berjalan, seperti itu. Nah, kalau yang motorik halus, yaitu yang melibatkan otot-otot kecil, yang misalnya anak bisa menulis atau menumpuk balok, dan ini berhubungan dengan kemampuan penglihatan. Nah, kemudian adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sendiri dibagi dari penerimaan bahasa dan ekspresif bahasa. Untuk penerimaan bahasa sendiri itu yang dimaksudkan adalah kemampuan mendengar dan memahami bahasa. Untuk yang bahasa ekspresif, itu ketika kita bayi itu atau anak itu berusaha misalnya berkata atau ngomong, seperti itu yang disebut dengan ekspresif bahasa. Nah, pada kenyataannya perkembangan dan pertumbuhan itu bergerak bersama-sama dalam kehidupan anak tersebut. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pertumbuhan dan perkembangan, dan keduanya saling mempengaruhi dari anak tersebut. Nah, ini
mengenai jadi untuk perkembangan sendiri bisa dipengaruhi dengan nutrisi, stimulasi, dan pembelajaran dari anak tersebut. Nah, bisa menghasilkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Nah, kita masuk ke bagaimana sih cara mengukur dari pertumbuhan. Yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan dulu, nanti kita akan bicara mengenai perkembangan. Nah, yang paling penting diukur mengenai pertumbuhan yaitu ada 3. Yang pertama mengenai berat badan, kemudian panjang bayi, dan yang ketiga adalah lingkar kepala. Oke. Nah, menimbang berat badan ini biasanya menggunakan timbangan. Nah, ini biasanya di posyandu atau puskesmas juga sudah tersedia. Nah, untuk mengukur panjang bayi biasanya digunakan namanya statometer. Untuk lingkar kepala sendiri bisa pakai meteran biasa. Nah, setelah kita ketemu nih berat badannya berapa dari bayi tersebut. Misalnya nih kita bisa menggunakan, kemudian kita masukkan ke grafik yang dibuat oleh WHO atau World Health Organization. Nah, misalnya nih kita ketemu dari beratnya si anak tersebut 10 kilo. Nah, usia anaknya itu sekitar 1 tahun. Oke, kita makanya misalnya nih kita tarik garis lurus, garis ke horizontal ke kanan pada berat 10 kilo. Nah, kemudian kita sampai di garis yang vertikal atau yang berdiri ini pada usia 1 tahun. Nah, kita pada pertemuan garis tersebut, maka kan kita ada satu titik nih. Nah, di titik ini, maka kita bisa menentukan apakah berat anak tersebut normal terhadap usianya, atau misalnya kurang. Nah, ini kan tadi 10 kilo. Nah, kalau 10 kilo itu berarti masuk di antara 0 sampai 2 dan 0 sampai minus 2. Nah, kalau misalnya minus 2 sampai dengan plus 2 itu dikatakan normal. Seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya nih kita udah anaknya 2 tahun tapi kok beratnya masih 6 kilo. Nah, itu kan di bawah grafik tuh. Jadi itu bisa diartikan sebagai sangat kurang berat badan seperti itu karena dia di bawah minus 3 angkanya di sini. Oke. Sama aja dengan yang cara memasukkan yang panjang badan, tinggi badan atau tinggi badan. Misalnya nih anaknya usia 2 tahun, 2 tahun tingginya sekitar 85 cm. Nah, di 85 cm dia termasuk masih aman karena dia di antara 0 sampai 2 hingga minus 2 grafiknya ini. Atau di angka yang hijau ini, di garis yang hijau ini. Nah, misalnya jika terjadi di luar garis antara 0,2 hingga minus 2 ini, maka bisa harus diwaspadai seperti misalnya di bawah minus 2 nih ada yang disebut namanya stunting. Kalau di bawah minus 3 seperti itu disebut namanya stunting berat. Oke. Ini sama, ini grafik panjang badan, berat badan menurut panjang badan. Ini biasanya diartikan dengan kayak proporsi tubuh. Nah, ada yang biasanya bayi kan normal, ada yang bisa normal, ada yang overweight atau kelebihan berat badan, ada yang obesitas. Nah, caranya sama aja sih. Kalau misalnya kita tinggal masukin panjang badan di sini yang di bawah dan yang berat badannya di yang berdiri ini. Nah, kalau misalnya ketemu antara yang 2 hingga minus 2, maka disebut normal. Kalau misalnya dikurang dari minus 2, anak tersebut bisa dikatakan kurus. Untuk dikurang dari minus 3, berarti dia sangat kurus. Kalau yang di atas plus 2 hingga plus 3, itu dikatakan overweight atau kelebihan berat badan. Kalau di atas plus 3, yang paling atas ini, misalnya nih anak beratnya udah 30 kilo, tapi tingginya masih 100 cm. Nah, itu kan udah melebihi grafik banget kan. Nah, itu berarti dia termasuk yang obesitas. Nah, ini yang lingkar kepala sama seperti yang tadi cara memasukkannya.
Hasilnya pun juga sama, jika antara yang garis hijau ini 2 hingga -2, maka itu normal. Ini yang untuk wanita, ya dibedakan warna yang biru dan ini yang pink. Sebenarnya sama saja cara memasukkannya dan hasilnya termasuk cara membaca hasilnya juga sama seperti yang laki-laki. Oh ya, tadi yang biru itu untuk yang anak laki-laki, ini bisa digunakan hingga 5 tahun. Dan yang untuk yang warna pink ini untuk anak perempuan, sama juga bisa digunakan untuk 5 sampai 5 tahun. Oke, ini sama, ada yang berat badan, ada yang tinggi badan, ada yang proporsi juga, dan ada yang lingkar kepala juga di anak perempuan. Nah, yang kita masuk selanjutnya ke bagaimana sih cara mengawasi perkembangan itu sendiri. Tadi kan kita sudah bagaimana cara menghitung pertumbuhan. Nah, kita akan bahas mengenai cara mengawasi perkembangan. Yang bisa diawasi dari perkembangan itu, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan tonggak perkembangan atau developmental milestone. Nah, ini sudah dibuat oleh suatu lembaga di Amerika. Jadi ini untuk anak-anak pada umumnya, misalnya nih pada anak 2 bulan, perkembangannya misalnya pada bahasa atau komunikasi itu harus bisa membuat suara gemercik seperti air, terus menolehkan kepala ke arah suara. Untuk gerakan fisiknya bisa mengangkat kepala saat tengkurap dan membuat gerakan halus dengan lengan dan kaki. Kemudian ada tanda-tanda waspada seperti itu, misalnya melewatkan suatu checklist, kemudian tidak merespon ke suara yang keras, dan atau tidak memperhatikan sesuatu yang bergerak. Nah, ini pada checklist ini ini sendiri saya sudah buatkan posternya. Misalnya ini pada anak pada usia 4 bulan, usia 6 bulan, seperti itu, 9 bulan, seperti apa. Nah, kalau saya bacakan satu-satu di sini pasti nanti akan jadi lama banget ini sosialisasinya. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengukur perkembangan anak seperti itu, bisa menggunakan atau bisa membaca dari poster yang sudah saya buat. Ini sudah ada kotak-kotak untuk di checklist, kemudian di bawahnya juga ada tanda-tanda waspada yang harus diwaspadai. Jika misalnya menemukan salah satu dari tanda waspada itu, maka sebaiknya pergi ke tenaga kesehatan atau bisa ke dokter, ke puskesmas, seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga kalau misalnya nih, apa sih yang bisa diperbuat oleh orang tua untuk memaksimalkan perkembangan dari anak tersebut? Jadi peran orang tua dalam perkembangan itu sangat penting. Nah, ada beberapa checklist juga yang bisa dibaca, mulai misalnya dari 0 sampai 3 bulan dengan akan rasa nyaman, aman, dan senang. Kemudian peluk, cium, ayun. Kemudian ada senyum dengan tatap mata. Kemudian diajak bicara bayinya. Terus misalnya bayinya mengoceh, kita tirukan ocehannya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menstimulasi perkembangan pada usianya. Nah, sudah saya ada di sini, misalnya tadi yang 0 sampai 3 bulan, ini 3 sampai 6 bulan, tentunya berbeda dari setiap umurnya. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Nah, oke. Ini sebenarnya saya ambil yang untuk stimulasi ini sebenarnya saya ambil dari buku KIA. Nah, di buku KIA sendiri itu sudah tertulis dengan jelas apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua tersebut. Nah, untuk yang checklist perkembangan ini sebenarnya di buku KIA itu juga sudah ada, cuma kurang lengkap seperti itu. Nah, untuk yang berasal dari checklist yang dibuat dari lembaga Amerika ini, dia jauh lebih lengkap dan lebih detail mengenai apa yang menjadi tonggak-tonggak dari perkembangan si bayi itu. Nah, bisa nanti saya akan kirimkan filenya
untuk misalnya bisa dibuka ke sendiri, untuk misalnya apa yang bisa dilakukan pada anak-anak pada usia-usia tertentu, seperti itu. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Ada yang disebut nama dengan asah, asih, dan asuh. Pastinya Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan kata-kata ini. Saya cuma mau menjelaskan lebih lanjut apa sih yang disebut dengan asih, atau yang disebut dengan asah, dan apa yang disebut dengan asuh. Nah, ketiganya sendiri ini uh, saling berhubungan satu sama lain. Yang ASI sendiri itu berhubungan dengan psikososial, yang ASA itu berarti dengan stimulasi seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, untuk yang ASU itu adalah kebutuhan biofisik. Yang pertama kita akan membahas tentang ASU. Nah, ASU sendiri itu lebih ke apa yang dibutuhkan anak tersebut secara fisik. Misalnya nutrisi, makanan, pasti anak butuh makanan, butuh pakaian, butuh rumah, butuh layanan kesehatan, butuh kebersihan atau higienitas, dan pasti butuh rekreasi dan latihan fisik. Nah, ini yang disebut dengan ASU, yang bersifat fisik seperti itu. Nah, yang kedua ada yang disebut ASI. Nah, ASI ini lebih ke seperti rasa sayang dari orang tua, hubungan yang dekat dan hangat dengan orang tua, dan kepercayaan dan ikatan. Nah, kita dengan ini kita harus membantu perkembangan anak dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Jadi ASih ini lebih sedikit ke perasaan orang tua atau rasa sayang pada orang tua pada anaknya. Yang ketiga adalah asa atau stimulasi, yaitu hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan untuk mendukung perkembangan itu secara asah, itu ya stimulasi ya untuk melatih atau melatih dari perkembangan anak sendiri. Jadi kita perlu melakukan stimulasi perkembangan yang tepat, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari. Ini stimulasi sendirinya adalah kontribusi penting dari proses pengasuhan. Nah, untuk stimulasi ini berdampak pada perkembangan mental, psikososial, moral, nilai kehidupan, spiritualisme, kreativitas, kepribadian, dan kemandirian. Nah, seperti itu. Nah, untuk materinya sendiri sudah selesai. Untuk tonggak perkembangan dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk filenya sendiri saya akan kirimkan nanti melalui grup WA para kader kesehatan seperti itu, supaya misalnya bisa dibaca sendiri masing-masing mengenai apa yang bisa dilakukan atau stimulasi atau checklist apa yang harus diperhatikan di sini. Misalnya ini pada umur 1 tahun harus pada umur pada umur 18 bulan atau 1,5 tahun dia bayi harus bisa berjalan sendiri seperti itu. Pada umur 9 bulan dia harus bisa merangkak, bisa bergerak merangkak seperti itu. Ini yang checklistnya nanti postnya juga akan saya kirimkan melalui grup yang berisi kader kesehatan tersebut. Nah, untuk kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang bingung atau yang kurang jelas dari materi yang saya berikan, bisa tanya melalui WhatsApp saya secara langsung atau bisa melalui perwakilan melalui kader-kader kesehatan. Nah, oke. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.